Udah gitu aja gitu. Tapi tuh aduh. Langsung kita lanjutkan pembahasan soal Ultraman Decker ya guys. Jangan lupa udah nonton video Ane sebelum ini soal trailer breakdownnya ya di Tokusatsu kemarin. Jadi udah dibahas juga selengkap mungkin di situ. Sesuai dengan agenda yang Ane janjikan. Jadi dari kemarin kita akan lihat lebih dekat para cast dari Ultraman Decker ini ya. Jadi nggak disatuin sama video trailer breakdown kemarin karena takut kepanjangan. Kemarin aja udah lumayan panjang dan biar kita itu lebih connected lah ya sama karakter-karakternya ini. Jadi para castnya ini tuh diperkenalkan di presscon kemarin ya, setelah dikuak satu-satu di media sosial. Dan menurut Ane pressconnya itu kemarin yang presscon Ultraman Decker asik sih menurut Ane ya. Santai tapi serius, terus castnya juga jadi lebih ngena. Dan menurut Ane nggak ada yang cringe dan terlalu bocah juga sih castnya ya. Jadi ya cukup dewasa gitu kalau dilihat-lihat teman-teman ya. Jadi ya semoga sih mereka bisa ngasih performa yang sebanding juga ya. Jadi strateginya si Suburaya itu nge-reveal seminggu sekali castnya sembari menunggu pressconnya si Ultraman Decker itu biar ada highlightnya juga Ane acungi jempol sih teman-teman ya. Memang hal yang cukup sederhana ini, tapi dengan para castnya ini dikasih tahu setiap seminggu sekali ini tuh jadi kesorot gitu. Daripada mereka langsung diumumin castnya itu seabrek, ini berperan sebagai ini berperan sebagai ini. Tapi kan ini benar-benar satu persatu, seminggu sekali gitu ya. Apalagi para castnya ini ada track recordnya juga lah bisa dibilang. Jadi ketika diumumkan at least ada panggungnya juga jadi buah bibir orang-orang lah di sini ya, macam si Zero kan yang balik di sini, si Ran, terus si Mbak Sawa AKB sama si Hongo yang di The First ya, banyak kan ada track recordnya gitu mereka ini ya. Sebenarnya untuk cast-castnya ini bisa langsung kalian lihat profile dan lain-lain itu udah dalam bahasa Inggris di websitenya Subaraya Official ya. Jadi ada komentar-komentar tambahan langsung juga dari para castnya yang bisa kalian baca langsung juga. Tapi kalau mau sekalian ya kalian tinggal langsung nonton video ini aja ya. Jadi disimak aja pembahasan dari Ane ini. Even cast-nya juga kita bahas lengkap teman-teman di sini ya. Maaf nih kalau Ane terlalu detail sama yang kayak begini. Oke, jadi langsung saja kita bahas ya. Pertama dari Asumi Kanata. Jadi ini dia main karakter kita di serial Ultraman Decker, yaitu Asumi Kanata yang diperankan oleh Hiroki Matsumoto. Udah pernah Ane jelaskan tapi bakal tak jelasin lagi di sini ya. Sekalian bahas cast-nya teman-teman. Jadi dia yang nanti akan berubah jadi Ultraman Decker so pasti, dan kalau di sinopsis ini dia usianya 20 tahun ya. Masih lumayan muda teman-teman ya, tapi nggak terlalu bocah juga. Dan dia itu bekerja di toko kerupuk nasi katanya ya, yang itulah yang rengginang itu yang dijalankan oleh kakeknya ya, bisnis keluarga lah ya, bisnis turun-temurun dan warisan juga. Dia juga menjalani kehidupan yang damai dengan tetangga dan juga pelanggan-pelanggan si kerupuk nasinya. Dia adalah seorang pemuda yang ceria katanya, baik juga, peduli juga. Nah, udah tau lah ya deskripsi kayak gini sudah sangat lazim pak ya. Dan juga dia memiliki kepribadian yang cepat dan juga tanggap melihat seseorang yang membutuhkan. Wow, inisiatifnya tinggi. Anak-anak zaman sekarang suka susah nih inisiatifnya ya. Jadi good job Asumi Kanata ya. Semoga bisa ngasih cerminan gitu. Dan dia juga memiliki pribadi yang sangat berdedikasi dan kemauan bekerja lebih keras daripada yang lainnya. Oke, itu sih untuk personalitinya teman-temannya. Jadi ya kebanyakan sih hal-hal baik ya. Jadi nggak ada tuh yang Anda lihat di sini hal-hal clumsy macam agak bodoh, agak teledor, nggak ada sih di sini ya kayak gitu teman-teman ya. Main karakter yang deskripsinya ya pada umumnya. Dan ketika invasi Spear menghancurkan kehidupannya, bisa dibilang kehidupannya ini kan damai ya kehidupannya, si Asumi ini mendapatkan cahaya dari Decker saat menghadapi musuh di depannya. Meskipun bingung pada awalnya dengan menjadi Ultraman, mungkin ya karena tiba-tiba ya si ininya ya, kejadiannya ya, yaitu bergabung dengan tim God Select ya untuk secara aktif menerima fakta dia adalah Ultraman. Mau nggak mau nerima gue nih Ultraman dan menggunakan kekuatannya untuk semua orang. Oke. Pendapat dari Ane sih cocok ya, si Hiroki Matsumoto ini memerankan Asumi Kanata ya. Jadi ya mungkin ini ada hasil berbenah juga dari si Suburaya yang menerima banyak itulah ya, tahulah teman-teman ya, karena si Kengo ya, apalagi dengan catchphrase cringe-nya juga Smairu. Kalau di sini kita diperlihatkan dengan karakter yang terlihat lebih dewasa, terus juga tegas,
Terus juga nggak ada catchphrase aneh-aneh lah. Jadi ya good job lah. Jadi kita tinggal tunggu aja gimana dia ini di Ultraman Decker ya. Dan juga dia pasti banyak diomongin karena mirip Takeuchi Ryoma ya. Mirip banget teman-teman ya, mirip ya. Dia itu lahir 29 Maret tahun 99 di Hokkaido ya. Terus juga punya hobi main basket. Wow, jelas ya, karena agak tinggi juga. Terus juga nonton film. Terus ini sih yang Anda lihat aktornya sih masih terbilang baru ya teman-teman ya. Jadi sebelum Decker dia itu cuma 2 kali mampir di 2 dorama yang berbeda dan jadi support role doang, oke? Dan juga ada media sosialnya yaitu Hiroki Matsumoto Official dan coba kita lihat teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi di profilnya kalau kalian lihat di sini ada Stardust Promotion, berarti agensinya Stardust Promotion. Oh, ini sama si Ninja Blue ya teman-teman. Kok beda di sini? Ketika rambutnya diturunin nggak kayak Takeuchi Ryoma, ketika dinaikin kayak Takeuchi Ryoma nih. Nah ini sama si pacar, aduh. Nanti ya abis ini ya. Ini kayaknya pas ya itulah promosi Ultraman Decker. Tuh ini sama hangout bareng tuh kan. Ini kemana nih? Ini ke Ciwok ya. Masih dikit sih kayaknya Instagramnya baru deh teman-teman ya. Oke, di pas jadi Asumi Kanata sih bener-bener mirip si Drive ya, Akashi Takeuchi Ryoma ya. Tapi kalau lagi casual macam kayak gini, nggak mirip menurut Anda. Ya, tapi bentuk muka dan lain-lain sih mirip sih teman-teman ya. Itu dia untuk Hiroki Matsumoto. Jadi emang dia yang pegang kendali nanti di Ultraman Decker. Jadi kita tunggu teman-temannya performanya seperti apa. Dan kedua ada Ichika Kirino yang diperankan oleh Yuka Murayama. Ini dia, Anda udah gak sabar nih bahas soal ini ya. Jadi dia adalah anggota operasi darat God Select ya. Jadi anggota-anggota yang suka turun ke lapangan. Jadi heroin kita di series ini akhirnya diungkap dengan nama Ichika Kirino ya. Merupakan karakter yang bersemangat, optimis, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat. Meskipun bertubuh kecil, Kirino merupakan karakter yang atletis dan bisa menghindari serangan musuh dan bermanuver dengan cepat. Oke, ini dia pendapat Ane. Kalau Ane sih sangat naksir berat ya sama si Yuka Murayama yang bakal meranin Ichika Kirino ini. Gimana ya teman-teman ya? Gak terlalu bocah, iya. Terus cantiknya tuh imutnya dapet. Agak langka gitu ini cantiknya ya. Cantik mewah juga iya gitu ya. Jadi kayak classy gitu loh cantiknya teman-teman ya. Pokoknya ya naksir berat lah teman-teman ya. Tapi tetap Pirika nomor 1. Nah udah diperjelas ya. Bagi yang nanya, Gan Pirika gimana? Ya Pirika tetap nomor 1 menurut Anda ya. Dia itu lahirnya 19 Februari 2003. Wow 2003 loh ya. Dan udah debut jadi aktris itu sejak SMP. Membintangi drama, iklan, dan masih banyak lagi ya. Katanya dia itu hobinya menonton aksi panggung, terus juga foto-foto, dan juga jalan-jalan. Wah, kayak Ane banget lah ya. Jadi kalau sama Ane, wah udah cocok lah. Pas ngeliat di pressconnya juga, mata Ane tuh nggak bisa lepas gitu dari si Yuka Murayama ini ya. Langsung saja cobain kita kepoin ke Instagramnya ya. Ini dia, Murayama Yuka. Jadi dia itu ARC Promotion ya. Nggak tahu anak apa. Nah ini sempat ada foto juga sama case-case lainnya teman-teman. Dan banyak yang komentarin katanya jaketnya keren. Jaket bomber ya. Jadi nggak cringe banget kayak kemarin. God Select kan gitu ya. Apa gitu. Putih, hitam, merah. Jadi kalau yang kayak begini ya masih bisa dipakai jalan-jalan lah gitu ya. Siapa tahu ada yang mau endorse ya boleh lah silakan ya. Tapi jangan endorse jaket God Select yang trigger ya. Oke, terus kita lihat lagi ini ya gitulah banyak jalan-jalan teman-teman ya si aktrisnya ini. Ini anak sama Ana enggak ya. Aduh. Tuh kan seger gitu. Aduh, ngelihatnya tuh gimana ya? Beda gitu sama Japanese pada umumnya gitu. Unik gitu cantiknya tuh. Aduh. Bikin betah gitu lihat terus tuh. Aduh. 2003 loh ya, tapi lihat teman-teman gak kayak bocah banget gitu. Kalau si Runa Toyoda kan ya lebih ke kawaii unyu-unyu gitu lah ya. Kalau ini tuh beda gitu teman-teman ya, beda cantiknya tuh. Aduh, gila. Terima kasih banyak Tuhan sudah menciptakan Yuka Murayama. Cantik banget asli beneran. Gila sih. Ini ya nomor 2 lah teman-teman ya, Pirika nomor 1. Ini nomor 2 lah ya. Mantap. Eits, Anda pikir Instagramnya saja? Saya juga menemukan TikToknya. Ini dia, username-nya itu Kyomotabelu ya. Waduh ini, aduh, bikin halu sih ini. Coba kita lihat satu ya teman-teman ya, yang mana ya? Ini rata-rata lagi makan semua sih teman-teman.
Coba kita lihat ini aja. Tuh, TikTokan ya. Udah gitu aja gitu. Tapi tuh, aduh. Next Tsubasa Honda lah ini, semoga ya. Udah gitu aja TikToknya ya, cewek-cewek pada umumnya lah ya. Tapi rata-rata ya makan, joget gitu kan. Nah ini pas kemarin kita ini pacaran di Dufan ya. Kok lagunya Indo banget ya? Coba kita lihat satu lagi ya. Duh, pusing saya. Mantap jiwa Yuka Murayama. Ampun. Runa Toyoda, awas Runa Toyoda. Emang ini enggak ya, tapi ini ya luar biasa lah teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ada Soma Ryumon diperankan oleh Daichi Nobunaga. Jadi dia adalah pilot dari Guts Falcon dan juga Guts Select Combat Vehicle ya. Jadi Soma ini merupakan karakter yang tenang dan mempunyai kepribadian yang dingin katanya. Wah, tipe-tipe yang cool gitu ya. Dan juga tidak sering menunjukkan emosinya. Setelah waktu kecil dia itu diselamatkan oleh anggota TPU ya pada saat tertangkap dalam serangan monster. Oke, jadi dia mungkin aja punya trauma masa lalu mungkin karena serangan monster. Dia itu mulai melatih dirinya sendiri dan mulai menemukan jati dirinya ya. Jadi di Guts Select dia itu bergabung melawan keinginan ayahnya juga. Mungkin ayahnya nggak mau dia itu masuk Guts Select ya. Terus udah masuk Guts Select, dia itu bersumpah untuk menjadi yang terbaik untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia membuat pilihan yang tepat ya. Jadi si Soma ini tuh karakteristiknya selalu menilai situasi dengan kritis katanya ya. Jadi dipikir, thinkernya ya, otaknya ya. Dan juga membuat kapten memanggilnya dengan julukan Observant Genius. Wah kan, pinter lah, tipe-tipe yang pinter nih ya. Jadi dia itu pas presscon kemarin dia bilang katanya Ultraman favorit dia itu Ultraman Cosmos ya. Dan dia ini umur 21 tahun, lahirnya 26 Februari 2001 ya. Jadi di 2014 itu dia lulus audisi ya. Audisi ulang tahun ke-50 Toho Entertainment. Jadi dari Toho Entertainment nih. Terus juga dia menjadi salah satu aktor pria pertama di perusahaan tersebut. Apakah perusahaan baru terus baru bikin agensi aktris atau aktor-aktor gini, Anda juga belum tahu. Tapi dia itu bareng loh di Toho Entertainment sama si Kou Nanase. Kou Nanase itu si Ultraman Tregear ya. Jadi dia itu membuat debut aktingnya pada usia 14 tahun di 2015. Dan langsung kita lihat, ini dia Instagramnya di Nobunaga Daichi ya. Koko-koko yang suka makan mirica sore-sore di Kopo ya. Ya gitulah teman-teman ya. Mirip siapa ya asli? Kayak mirip aktor siapa gitu yang udah top teman-teman ya. Ini ya siapa tahu jadi referensi buat kalian lah. Siapa tahu mau follow gitu kan ya. Kalau Agen Reza Plus ya udah pasti follow. Ngapain Pak mamerin sari roti ya? Ya gitulah. Buat apa lihat lama-lama yang cowok teman-teman. Jadi langsung saja kita lanjut. Ada Yuichiro Asakage diperankan oleh Yu Koyanagi. Jadi dia ini ilmuwan dalam divisi Terrestrial Peaceable Union atau yang kita singkat TPU ya. Jadi si Yuichiro ini merupakan orang yang mengembangkan teknologi untuk kendaraan tempur si Guts Select. Dia juga mengunjungi Narse DC untuk mengirimkan persenjataan baru yang dia buat kepada kru yang lain. Oh, kalau di Revise ini ya tipe George-nya lah. Tipe ilmuannya, tipe scientist-nya ya. Jadi layaknya seorang ilmuwan, dia itu selalu tenang katanya. Dan jika dalam pertempuran, dia dapat mengontrol mekanisme atau memberikan perintah kepada pilot lain. Ya gitulah ya. Jadi mekanisme iya, terus juga scientist juga iya teman-teman ya. Jadi ya pasti si Yu Koyanagi ini dari kalian kebanyakan Ultra fans itu sudah tahu teman-teman ya. Jadi dia bukan pertama kali main di franchise Ultraman ini. Udah pernah pas di movie Ultraman Zero yang Revenge of Belial 12 tahun lalu ya, tahun 2010. Jadi main movie-nya itu bareng siapa? Bareng Tatsuomi Hamada, si Riku, si Ultraman Jit, sama Tao Tsuchiya. Oh mantap ya, itu emang mantap dulu cast-nya ya. Awal-awal Tao Tsuchiya ini juga acting Pak. Jadi di movie Revenge of Belial tadi si Yu ini berperan menjadi karakter bernama Ran ya.
dan merupakan human user pertama dari Ultraman Zero. Dan movie-nya keren sih menurut Ana ini ya. Jadi galaksi-galaksi ala Star Wars-nya itu tapi Ultraman gitu, dapet lah di situ ya. Dan untuk Instagramnya nggak ada. Tapi di sini Ana nemu ini link ininya dari agensinya ya, yaitu Stardust ya. Jadi di sini ada bahasa Jepang teman-teman ya. Siapa tahu kalian yang mau cek ya silahkan langsung aja ke sini ya. Oke, jadi di stardust.co.jp ya. /talent /section 1/ko Yanagiyu. Pusing Pak ya. Dan juga si Yu Koyanagi yang berperan sebagai Yuichiro Asakage ini, apakah peran yang sama juga sama seperti Ran di Revenge of Belial? Kemarin Anda udah sempat komentarin teman-teman ya, sama kayak kasusnya Juggler yang akhirnya balik lagi di Z. Apakah nanti si Yuichiro ini bakalan berubah jadi Ultraman Zero gitu? Epic sih kalau iya ya. Pasti itu meledak banget ya. Ya kita tunggulah kejutan dari Mbah Suburaya ya. Selanjutnya ada Sawa Kaizaki yang diperankan oleh Sae Miyazawa. Jadi dia ini wakil kapten expert tim God Select. Jadi merupakan sosok yang dapat diandalkan dan sudah seperti kakak perempuan Onesan ya bagi para anggota tim baru seperti Atsumi Kanata, Ichika sama si Ryumon ya, si trio itu. Kenapa sih selalu ada trio trio ini nih, trio mudanya gitu ya yang baru join ini. Si Trigger juga kemarin ada, itu trio ganggu juga sih, si Kengo. Si Runa Toyoda sebenarnya biasa aja gitu, tapi ketika udah sama Kengo tuh kenapa jadi ada hawa-hawa ganggunya gitu ya. Dan juga dia itu beda personality katanya si Sawa ini sama kapten mereka ya. Jadi si mbak saya ini tuh lebih merintah dengan kata-kata yang tegas katanya. Jadi tidak hanya pilot dan juga sebagai operator Nurse Deisei, dia itu sebenarnya seorang yang memegang gelar dokter dalam ilmu biologi. Wow, menarik Onesan satu ini ya. Jadi ada agak beda ya sama si Yuka Murayama tadi, teman-teman, menurut Ana. Ini tuh lebih ke tipe Onesan. Ya. Jadi dia itu aktornya itu 32 kalau nggak salah ya. Kelahiran tahun 90 ya. Jadi yang Onesan-Onesan gini juga menggoda ya. Jadi lahirnya ya 13 Agustus 1990. Sama kayak Yuko Yanagi tadi, si mbak saya ini ya bukan pertama kali teman-teman jadi cast dalam franchise Ultraman. Sebelumnya main di movie Ultraman Saga teman-teman ya, berperan menjadi karakter bernama Sawa. Nama yang sama teman-teman. Apakah orang yang sama juga ini ya? Jadi pas dia main di Saga umurnya juga masih 20 tahun ya. Kalian tahu kan sama tim Yu tuh ya di Ultraman Saga yang isinya cewek AKB semua. Nah ini ya teman-teman ya. Dan pastinya dia adalah mantan anggota AKB 48 sampai tahun 2013 ya. Jadi kayak AKB itu kan banyak ya teman-teman ya si ininya ya. Bukan divisi sih ya. Ana kurang tahu sih sama girl group gitu. Cuman ada kayak NHS, SHN gitu, AKB, terus ada apa lagi NKB gitu. Ya kayak gitulah ya. Terus juga track recordnya yang Anda lihat sih dia paling mentereng ya dibanding para cast decker di sini. Jadi lepas dari AKB dia jadi aktris di bawah naungan agensi Hori Pro ya. Oke, dan untuk Instagramnya itu ada Sae3830. Langsung kita cek juga teman-teman ya. Sudah centang biru sendiri ya. Dibanding yang tadi kan masih kayak baru ya. Ini juga menurut Anda sih, mohon maaf ya, cuman kalau di Ultraman Saga tuh kayak kan dia itu tipenya tomboy gitu kan teman-teman ya. Tomboy terus gimana ya? Sawo mateng gitu ya. Kok ini jadi lebih glowing gitu ya. Tuh kan. Onesan banget gitu. Aduh. Yang kayak gini juga menggoda sebenarnya tuh. Halu mulu. Jadi ini ada dua waifu teman-teman ya. Si mbak saya sini sama si Yuka Murayama nih. Kalian pilih yang mana nih ya? Aneh sih tetap Yuka Murayama ya. Cuman mbak saya ini menggoda juga gitu. Aduh. Ya. Wah, sama ini Mamoru Miyano. Zero, Pak. Sama Zero ini. Dan ini dia teman-teman page-nya mbak saya ya dari agensinya yaitu Hori Pro. Ya emang Jepang semua teman-teman ya. Tuh kan lahirnya 13 Agustus 1990, golongan darah O 165 cm. Kalau kalian mau kepo ya silahkan kalian langsung aja cek horipro.co.jp Miyazawa saya ya. Oke. Sekarang kita lanjut teman-teman ya. Di sini ada Kapten Taiji Murahoshi diperankan oleh Masayaki Kawada. Jadi ini junior dari kapten pertama God Select yaitu Kapten Tatsumi ya.
si Kapten Kumis yang di trigger kemarin ya. Sebelumnya dia bekerja sebagai kepala sekolah pelatihan TPU untuk mengumpulkan anggota baru. Tetapi setelah invasi Spear, dia itu kembali ke lapangan sebagai kapten barunya Godselect ya. Sekarang dia memerintahkan tim yang bertugas mempertahankan bumi, yaitu si Godselect tadi. Dia itu memiliki kepribadian yang tenang, selalu cerah, dan juga tersenyum. Dia itu melepas kacamatanya saat marah, tetapi tidak pernah kehilangan senyumnya ya. Keinginannya adalah untuk melindungi barang berharga dari orang-orang. Maksudnya gimana? Yang berharga milik orang-orang yang berharga mungkin ya, maksudnya kayak gitu ya, yang tak terhitung jumlahnya di bumi gitu. Jadi pas awal diumumkan, Anda nggak tahu kalau dia ini adalah si Takeshi Hongo yang di Kamen Rider The First, karena pakai kacamata ya. Terus ngeliat gaya-gayanya, mohon maaf ya, kayak agak melambai gitu loh ya, tipe-tipe kapten yang melambai. Kayak si siapa sih di Kira Major, si Pineapple Pen itu ya teman-teman ya. Si PPAP itu ya. Jadi Anda lihat, oh bakalan kayak gini gitu tipe kaptennya. Oh tapi ternyata tidak ya. Soalnya gayanya kayak gitu teman-teman ya. Apalagi kalau kalian lihat foto-fotonya ya. Ya jadi pokoknya aktor yang ini udah pasti nggak asing teman-teman ya di mata kita para Toku fans. Jadi udah meranin beberapa karakter terutama di Tokusatsu ya. Jadi ya Sentai udah pasti jadi Master Red di Ryusoulger. Terus juga ya di Kamen Rider ya tadi. Ya di Takeshi Hongo di Kamen Rider First dan juga The Next ya. Jadi aktornya ini udah umur 42 tahun, kelahiran 1 Juni 1980 ya. Ada juga Instagramnya, Anda juga nemu di sini ya, sampai nemu ini aneh. Tuh ya. Beda banget, bukan kayak si Hongo yang 2005 ya. Nih, apalagi foto yang ini teman-teman ya, kirain Anda orang yang beda loh. Taunya ya dia gitu si Masayaki Kawada gitu. Doa. Nah, kalau kayak gini menurut Anda lebih keren nih. Nah, ada juga nih foto sama si Ko, sama si Melto gitu kan. Sama si Ibuki juga kan. Tuh. Ini yang pas Ryusoulger ya. Kelihatan. Oke, ada lagi nggak yang pas Ryusoulger? Nggak ada sih. Lebih ke tipe-tipe foto-foto estetik gini ya teman-teman ya, kalau bapak-bapak ya. Sudaken juga kalau kalian lihat Instagramnya kayak gini ya. Oke, ini dia teman-teman yang terakhir, yaitu Hanesu ya. Jadi mohon maaf ya, koreksi teman-teman kalau kemarin Anda salah dalam pengucapannya, Anda bilangnya Hane-hane Pak. Ternyata Hanesu ya, yang disuarakan sama Hiroshi Tsuchida teman-teman. Jadi AI robot ini awalnya dikembangkan oleh Terrestrial Peaceable Union atau TPU untuk menjadi otak dari pesawat ruang angkasa tak berawak yang baru dikembangkan untuk pengembangan di luar angkasa ya. Jadi setelah invasi Spear, si Hanesu ini menjadi unit AI untuk mengemudikan model baru pesawat tempur mutakhir ya, mungkin si Guts Falcon atau si Guts Hawk tadi. Yaitu dapat berbicara dengan tim dari ruang komando Nurse-Dese. Dan dalam misi dia itu menjadi pendamping Asumi Kanata, sementara Kanata itu mengemudikan Guts Falcon. Wah, Luke Skywalker sama R2-D2 Pak. Dan ini sih ya udah pada tahu juga ya si Hiroshi Tsuchida ya. Yang para toko fans tahu dia itu Ninja Blue di Kaku Ranger. Mukanya sekarang sering banget nampang karena lagi banyak meme. Today is Friday. Ya, yang jadi ha-nya itu. Dan sudah banyak sekali mengisi suara-suara karakter di anime, di game, maupun movie yang di dubbing Jepang gitu ya. Jadi paling terkenal dia itu jelas jadi ayahnya Eren di Attack on Titan aka Grisa Yega ya. Dan Instagramnya Anda nggak nemu, medsos lainnya juga nggak nemu ya. Ya, seperti itu. Oke, itu dia teman-teman pembahasan case untuk Ultraman Decker. Jadi udah beres semua pembahasan Ultraman Decker dari Agan Reza. Kalian tinggal tunggu aja penayangan Ultraman Decker itu tanggal 9 Juli 2022 ya teman-teman. Kalian bisa saksikan secara cuma-cuma di channel YouTube-nya Suburaya atau Ultraman Official ya. Jadi kita tunggu teman-teman setelah Anda bahas case ini. Mana yang jadi favorit kalian? Nah, udah ketebak sih kayaknya ya. Ya, kalian komentar aja di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak. Itu dia pembahasan Ultraman Decker. Sudah panjang sekali. Sejauh ini sudah 5 video yang Anda bikin. Pastikan kalian sudah ikutin semua juga ya. Terima kasih banyak loh kalian udah spend waktu segitu banyaknya menyimak semua pembahasan Ultraman Decker dari Anda ini sebelum tayang ya. Oke guys, terima kasih banyak. Sekali lagi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata, bye-bye.